Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Hafsah Wedunisa, siswi dari kelas 12 IPA 2, ingin menjelaskan materi biologi kelas 12 SMA mengenai sintesis protein. Kita lanjut ke pembahasan ya. Sintesis protein adalah proses penyusunan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Segmen-segmen pada DNA yang mengkode suatu protein disebut dengan gen. Suatu gen diawali dengan promoter dan diakhiri oleh terminator. Proses penyusunan protein berdasarkan kode genetik pada DNA terjadi melalui dua tahapan, yaitu tahapan transkripsi dan tahapan translasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus dan melibatkan RNA polimerase. Tahap transkripsi dibagi menjadi tiga, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi diawali dengan tahap inisiasi, yaitu ketika RNA polimerase menempel pada promoter gen. Kemudian RNA polimerase membuka untai ganda DNA. Lalu, RNA polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Penyusunan nukleotida RNA terjadi sebagai berikut. Salah satu utas DNA pada gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Utas ini disebut DNA pencetak atau template. Nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk rantai RNA duta berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Apabila pada DNA pencetak terdapat basa nitrogen timin, maka nukleotida RNA yang tercetak adalah basa nitrogen adenin. Lalu, basa nitrogen guanin akan mencetak sitosin dan seterusnya. Proses penyusunan nukleotida RNA di sepanjang utas DNA pencetak disebut elongasi. Ketika RNA polimerase mencapai bagian terminator dari gen, maka selesailah proses transkripsi RNA duta. RNA duta, dan RNA polimerase itu akan memisahkan diri. RNA duta yang dihasilkan dari proses ini akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Kemudian tahap selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tahap translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta pada ribosom menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi di sitoplasma dan tahap-tahapnya pun sama dengan transkripsi, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Setiap tiga basa nitrogen pada RNA duta akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA duta ini yang nantinya akan berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida. Untuk mengetahui jenis-jenis asam amino yang dikode oleh masing-masing kodon, dapat diamati pada tabel berikut. Misalkan, kodon yang tersusun basa nitrogen UUU itu akan diterjemahkan menjadi asam amino fenilalanin. Jika kodon USU itu akan diterjemahkan menjadi asam amino serin. Terdapat 4 kodon yang berbeda fungsinya dengan kodon yang lain. Yang pertama, start codon AUG. Selain berfungsi mengkode asam amino metionin, AUG juga berperan sebagai kodon pertama yang memulai proses translasi. Sementara, kodon UAA, UAG, UGA disebut sebagai stop codon karena memicu berakhirnya proses translasi. Kodon stop adalah kodon yang tidak bermakna karena dia tidak mengkode asam amino apapun. Lalu, translasi diawali dengan ribosom unit kecil berikatan pada RNA duta di bagian start codon yaitu AUG.
Setiap asam amino dibawa menuju ribosom oleh RNA transfer yang bersifat spesifik. Setiap RNA transfer memiliki urutan 3 basa nitrogen yang bersifat komplement dengan koden yang mengkode asam amino yang dibawa. Urutan basa nitrogen komplement pada RNA transfer disebut antikodon. Misal, AUG adalah koden yang mengkode asam amino metionin, maka metionin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon UAF. Dengan demikian, maka antikodon RNA transfer akan dapat berikatan dengan kodon pada RNA duta. Setelah start kodon berikatan dengan antikodon spesifiknya, ribosom unit besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Nah, dengan begitu selesailah tahap proses inisiasi dan dilanjutkan dengan tahap elongasi. Pada tahap elongasi, ribosom unit besar memiliki 3 ruangan yang disebut situs E, P, A. Selama elongasi, ribosom akan membaca kodon-kodon yang berada di situs A. Asam amino yang dikode situs A akan dibawa RNA transfer yang memiliki antikodon yang sesuai. Apabila kodon berikutnya UUU, maka fenilalanin akan dibawa RNA transfer yang memiliki antikodon AAA. RNA transfer terus kemudian memasuki situs A. Pada tahap berikutnya, asam amino yang berada di situs P akan terputus dari RNA transfer, lalu berikatan dengan asam amino yang berada di situs A. Ketika ribosom bergeser, RNA transfer yang tidak membawa asam amino itu berpindah ke situs E, kemudian akan keluar dari kompleks translasi. RNA transfer yang mengikat asam amino berpindah dari situs A ke situs P sehingga situs A menjadi kosong. Karena situs A kosong, maka RNA transfer selanjutnya akan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon A. Asam amino dari situs A akan berikatan dengan asam amino di situs A. Kemudian ribosom bergeser kembali. Dengan demikian, semua proses ini akan menghasilkan rantai amino. Kemudian tahap terminasi translasi. Pada tahap terminasi translasi itu akan terjadi apabila ribosom mencapai stop codon. Faktor pelepas akan berikatan pada stop codon di situs A, memicu polipeptida di situs P terlepas, dan kompleks translasi terurai. Dengan demikian, maka selesailah proses translasi. Polipeptida yang dihasilkan dari transkripsi dan translasi ini kemudian akan diproses menjadi sebuah protein tertentu. Nah, sekian pembahasan dari saya. Maaf bila saya ada salah kata ataupun dalam menerangkannya masih belum jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.